Martial Peak Bab 698, menembaki orang dari belakang. Di hutan belantara yang tenang, sekelompok kecil berjalan maju dengan tenang. Chang Yan memimpin jalan Li Wan dan Fei Yu menjaga bagian belakang, Yang Kai, Mina, dan Pak Tua Du terjepit di tengah. Dengan pengecualian Mina, semua orang tampak tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah mereka tidak menyadari bahaya yang mereka hadapi. Saat mereka terus berjalan, mata Yang Kai tiba-tiba berkelip. Dia terkejut menemukan bahwa Fei Jian telah menghilang tanpa jejak. Master Transcendent Orde ketiga ini berhasil menghilang tanpa Yang Kai sadari meski hanya berjarak beberapa langkah darinya. Angin malam bertiup, pohon-pohon yang menjulang tinggi bergoyang ke sana kemari, dan dedaunan berdesir menyeramkan, seolah-olah ada hantu dan iblis yang menyapu mereka dalam kegelapan. Mina sangat takut sehingga wajahnya yang cantik benar-benar memucat dan dia secara tidak sadar bergerak ke arah Yang Kai dan bersandar padanya, mencari rasa aman, sepasang matanya yang indah melesat maju mundur dengan gugup. Merasakan kegelisahannya, Yang Kai dengan kuat menggenggam tangannya, membuat Mina lebih santai, namun, dia juga tidak berusaha menjauhkan diri darinya. Mulut Chang Yan perlahan melengkung menjadi senyum halus, tampaknya menikmati situasi yang mendebarkan ini. Li Wan dan Fei Yu, yang berada di belakang tim, juga mengenakan ekspresi agresif saat mereka memindai area tersebut, seolah-olah mereka tidak sabar untuk memulai sesuatu. Pak Tua Du, sebagai seorang alkemis berpengalaman, mempertahankan penampilannya yang biasa dan tenang. Jelas dia memiliki keyakinan besar pada kekuatan 4 master dari Soaring Heaven Sect. Tiba-tiba ledakan tawa yang aneh datang dari sekitar, seperti lolongan hantu, suram dan mengerikan. Pada saat itu, angin malam tampak menjadi lebih kuat dan lebih dingin. Segera, beberapa suara tawa mulai berdenging di telinga mereka, berusaha mengganggu hati mereka dan melemahkan konsentrasi mereka. Namun, 3 master dari Soaring Heaven Sect benar-benar tidak terganggu dan terus berjalan maju tanpa jeda. Setengah jam kemudian, tawa jahat itu perlahan memudar. Pihak lain tampaknya telah memperhatikan bahwa trik kecil ini tidak cukup untuk membuat Chang Yan dan yang lainnya panik, sehingga mereka berhenti membuang-buang waktu. Bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu, hanya sekelompok pengecut, gumam Chang Yan dengan tidak puas. Dia pikir akan ada pertempuran besar ketika pertama kali memasuki wilayah ini dan darahnya mendidih untuk mengantisipasi, tetapi pihak lawan tampaknya tidak punya niat untuk segera menyerang dan malah memainkan trik pada mereka dan menyelidiki reaksi mereka. Ini membuatnya sangat tidak puas. Li Wan, lihatlah, kata Chang Yan. Li Wan menyeringai dengan kejam dan tubuh kecilnya tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, jeritan sedih dan melengking terdengar dari hutan, memberi orang perasaan menyeramkan. Jeritan ini tidak bertahan lama, jelas jiwa malang ini telah terbunuh sebelum dia punya waktu untuk bereaksi. Saat berikutnya, teriakan lain bisa terdengar dari arah yang berbeda. Mata Yang Kai bersinar. Dia bisa mengatakan bahwa jeritan ini berasal dari 2 lokasi yang berbeda, setidaknya berjarak beberapa ribu meter. Dalam waktu yang singkat, secara akurat menemukan tempat persembunyian kedua orang ini dan membunuh mereka. Kekuatan tirani Li Wan terlihat jelas. Setelah keheningan singkat, Li Wan dengan tenang kembali dan mengangkat bahu ke Chang Yan, 2 sampah Master Transcendent Orde pertama, bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Mengatakan demikian, dia menjilat bibirnya dan menunjukkan ekspresi yang tidak puas. Mendengar ini, mata Mina memutar ke belakang dan dia langsung pingsan. Gadis kecil ini, bukankah keberaniannya terlalu kecil? Li Wan terpana. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan dengan lembut memegang Mina di bahunya. Fei Yu tersenyum lembut dan menjelaskan sambil mencoba menahan tawanya, dia mungkin berpikir kamu benar-benar memakan mereka. Wajah Li Wan menjadi hitam dan menyadari bahwa kata-katanya yang ambigu bisa disalah-artikan. Dia ingin membela diri, tetapi orang yang salah paham sudah pingsan kedinginan sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menggerutu dengan jengkel. Tim terus bergerak maju, tetapi mungkin karena Li Wan baru saja membunuh 2 dari kelompok mereka beberapa saat yang lalu, pihak musuh menjadi lebih waspada. Setelah 2 jam berlalu, tidak ada hal yang luar biasa yang terjadi. Namun, Yang Kai masih bisa merasakan permusuhan yang tidak jelas di udara, menunjukkan lawan mereka belum menyerah. Begitu kelompoknya melonggarkan penjagaannya, pihak lain tidak akan ragu untuk membunuh mereka semua.
Setelah menunggu begitu lama, Chang Yan akhirnya kehilangan kesabaran dan tiba-tiba berhenti, menatap sekeliling dengan tatapan dingin ketika dia berteriak, "Karena kalian semua sudah memutuskan untuk membunuh kami dan merebut harta kami, kalian harus keluar dan bertarung dengan kami. Jika kamu ingin terus bersembunyi seperti tikus pemalu, kami hanya akan pergi." Di sekelilingnya sunyi senyap, tidak ada yang menjawab. Chang Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan tampak kecewa sebelum mengeluarkan pedang panjang dan melambaikannya, meninggalkan bekas goresan beberapa puluh meter di tanah di sampingnya. Mata Yang Kai menyusut saat dia langsung mengenali pedang panjang ini. Itu adalah salah satu artefak yang Chang Yan dan Fei Yu dapatkan kembali ketika di rumah gua kuno terpencil. Ini adalah artefak kelas Saint. Sejujurnya, aku belum punya waktu untuk memperbaikinya, bukankah kalian menginginkannya? Jika kamu bisa membunuhku, artefak ini akan menjadi milikmu. Bertindak cepat, artefak kelas Saint sangat langka, kata Chang Yan ringan. Aku juga punya satu. Fei Yu tampaknya takut dunia tidak akan kacau, cepat menambahkan, juga memanggil artefak kelas Saint. Setelah dua artefak kelas Saint yang belum disempurnakan tiba-tiba dipanggil pada saat berikutnya, Divine Sense yang tak terhitung jumlahnya membanjir seperti belalang untuk menyelidiki mereka. Pada saat itu, Yang Kai bersumpah dia bisa mendengar nafas berat dan serakah menatap mereka dari sekelilingnya. "Hei, kapan kalian berdua berhasil mendapatkan artefak kelas Saint?" Li Wan menyipitkan matanya dengan iri, "Kenapa aku tidak pernah tahu?" Beberapa bulan yang lalu, Fei Yu tersenyum, mengalihkan pandangannya ke Yang Kai, "Kami mendapatkannya kembali setelah mengambil keponakan marsial. Surga itu buta, mengapa aku tidak mendapat bagian?" Li Wan mengutuk dan berteriak. "Hanya ada dua, jadi Fei Yu dan aku masing-masing mengambil satu, namun Fei Yu juga mendapat artefak peringkat atas kelas roh. Berikan padaku." Li Wan dengan cepat berlari ke Fei Yu dan mengulurkan tangannya. "Bagaimana dengan Fei Jian?" Fei Yu mengerutkan kening, tampak agak canggung. "Tidak perlu repot dengan dia, dia hanya menggunakan busur. Bagaimana kalau kita melakukan ini? Aku akan memberikan artefak itu kepada siapapun yang membunuh musuh paling banyak." Fei Yu tersenyum dan mengajukan kondisi. Li Wan bertepuk tangan dan mengangguk, "Ide bagus, aku sudah membunuh dua." Pada saat itu, dari sekitar, banyak sosok melesat seperti kilat, semuanya berusaha merebut dua artefak kelas Saint. Dengan ketiga master di sisi ini yang sedang ribut membahas omong kosong yang tidak relevan, musuh-musuh di sekitarnya tampaknya berpikir sekarang akan menjadi saat yang tepat untuk menyerang. Sebuah cahaya yang tajam melintas melewati mata Chang Yan ketika sudut mulutnya sedikit naik. Masing-masing tokoh yang mendekat memancarkan aura kuat master transenden dan bergerak dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap mata, mereka semua telah tiba di depan dua artefak kelas Saint. Tangan yang tak terhitung jumlahnya meraih untuk mengambil artefak. Asteris siu 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 asteris. Beberapa suara berdesis terdengar dalam gelap dan Yang Kai samar-samar melihat sejumlah garis-garis emas melintas di langit malam keluar dari sudut matanya. Darah terciprat, dan semua pembudidaya yang bergegas maju untuk merebut artefak kelas Saint terbang keluar dari dampak yang dihasilkan. Masing-masing tubuh mereka memiliki lubang seukuran kepalan tangan baru yang menembus dari belakang ke depan. Selain itu, lubang-lubang ini, tanpa kecuali, adalah tempat jantung mereka dulu berada. Sebelum para pembudidaya ini menyentuh tanah, aura kehidupan mereka telah menghilang. Satu tembakan, satu pembunuhan. Master Transendan ini bahkan tidak pernah tahu dari mana serangan mematikan ini berasal. Ekspresi Li Wan berubah secara dramatis ketika dia bergegas, berteriak dengan marah, "Fei Jian, kamu bajingan menyeramkan, jika kamu memiliki kemampuan, berhenti menyelinap di sekitar dan bertempur di depan seperti seorang pria daripada menembaki orang dari belakang." Fei Jian tidak menanggapi, alih-alih hanya mengirim lebih banyak panah yang diisi dengan energi penghancur dari berbagai sudut mati, menuai nyawa lawannya bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk merespons. Yang Kai dengan cepat melepaskan Divine Sense-nya ke arah panah yang berasal dari dalam upaya untuk menemukan posisi tersembunyi Fei Jian, tetapi tidak menemukan apapun. Ekspresi terkejut memenuhi wajahnya ketika dia tiba-tiba menyadari betapa kuatnya paman marsialnya ini. Pertempuran telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Setelah 10 napas waktu, Li Wan berhasil membunuh master musuh lain sebelum adegan tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Hanya bau darah tebal yang memenuhi udara, memenuhi hidung semua orang dengan aroma besi. Satu-satunya kebisingan di sekitar adalah suara pakaian yang mengibas ketika sejumlah musuh yang masih bersembunyi sampai sekarang buru-buru melarikan diri.
Mereka juga mengerti bahwa keempat master dari Soaring Heaven Sect ini bukanlah target yang bisa mereka tangani. Dari awal hingga akhir, hanya 2 orang yang telah menyerang tetapi mereka mampu melenyapkan mereka semua. Jika keempat master ini mengambil tindakan, konsekuensinya akan lebih curam. Sejumlah besar energi spiritual berkumpul menuju kepala Yang Kai dan setelah pemeriksaan cepat ia menemukan bahwa musuh-musuh yang mati ini semua master Transcendent Orde pertama atau kedua bahkan dengan seorang Orde ketiga. Melihat ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Master Transcendent Orde ketiga sudah memiliki beberapa wawasan tentang cara menerobos ke alam Sein. Wawasan ini adalah sesuatu yang sangat Yang Kai inginkan. Pemahaman dan sentimennya tentang jalan surgawi dan martial Dao semua terkonsentrasi pada periode sebelum menerobos ke alam Sein, jadi sampai ia mencapai ketinggian itu ia tidak akan menemui hambatan. Tetapi untuk bagaimana menerobos ke alam Sein, dia saat ini tidak tahu apa-apa. Meskipun kembali ketika dia di dunia kecil misterius klan iblis kuno, ia telah membunuh Cujian dan memperoleh wawasan Master Sein Orde kedua, pemahaman Yang Kai tentang alam Sein masih cukup dangkal. Yang Kai perlu menyerap banyak sentimen dari jiwa-jiwa Master Sein untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang jalan ke depan. Sementara itu, Chang Yan dan Fei Yu mengambil kembali artefak mereka. Idiot, bagaimana mungkin aku belum menyempurnakan artefak kelas Sein ini? Chang Yan mencibir dan mengambil artefak itu kembali ke tubuhnya. Li Wan berjalan kembali dengan ekspresi frustrasi di wajahnya, menghela nafas berat saat dia menggerutu pelan. Fei Jian akhirnya muncul kembali, seperti hantu, menunjukkan senyum bengkok besar saat dia mengulurkan tangannya ke arah Fei Yu, berikan padaku. Fei Yu tersenyum dan menempatkan artefak peringkat atas kelas roh yang sebelumnya ia dapatkan ke tangan Fei Jian. Dari awal hingga akhir Li Wan hanya membunuh 3 orang sementara Fei Jian mengalahkan 6 orang, pemenang pertandingan ini tidak diragukan lagi adalah Fei Jian. Yang Kai juga menghela nafas panjang. Meskipun pertempuran kali ini tampak sangat santai, dia juga tahu bahwa hanya master sekuat 4 master dari Soaring Heaven Sect ini yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Mungkin jika itu adalah kemenangan Master Transcendent Orde ketiga lainnya tidak akan semudah itu untuk diperoleh. Selain itu, Yang Kai bahkan lebih merasakan kesenjangan besar dalam kekuatan antara masing-masing Master Transcendent pada setiap orde. Sebelum alam Transcendent, masing-masing alam besar dibagi menjadi 9 tahap, dan jarak antara masing-masing tahap cukup kecil. Tetapi alam Transcendent berbeda. Orde pertama, orde kedua, orde ketiga, setiap langkah maju mewakili lompatan besar dalam kekuatan. Kelompok musuh tersembunyi ini gagal mengenali celah kekuatan di antara mereka dan 4 pelindung Soaring Heaven Sect. Dan telah dibutakan oleh keserakahan karena artefak kelas Sein. Setelah pertempuran ini, jalan tampaknya menjadi sangat damai dan ketika mereka melakukan perjalanan lebih jauh, perkelahian menjadi kurang umum. Tujuan master-master ini untuk datang ke sini pada akhirnya adalah bunga iblis 1000 tahun, jadi setelah menghilangkan yang lemah tidak ada yang mau membuat konflik dengan yang kuat sebelum bunga iblis 1000 tahun bahkan berkembang. Semua orang mengerti bahwa perkelahian antara master sejati hanya akan menyebabkan orang lain meraup keuntungan dari nelayan. Bersambung.